Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas salihin, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian tentang makna bacaan salat, yakni doa iftitah. Yang kali ini kita masih membahas iftitah yang diawali 5 zikir 10 kali, kemudian ditutup dengan doa. Nah ini monggo mengikuti bacaan saya anjurkan Bapak Ibu sekalian untuk mengingat-ingat urutannya, ya. Mengingat-ingat urutan zikirnya, kemudian kalau sudah hafal urutannya bisa mengingat-ingat doanya. Moga ikuti. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Alhamdulillah, 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 Subhanallah, 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 La ilaha illallah, 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 Astaghfirullah, 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 Astaghfirullah. Allahumma ighfirli wahdini warzuqni wa'afini. A'udzu billah min dhiqil maqami yaumal qiyamah. Ya, jadi diingat-ingat nggih, pertama takbir dulu, terus tahmid, kemudian tasbih, lalu tahlil, kemudian istighfar, ya. Allahu Akbar dulu, alhamdulillah, lalu subhanallah, kemudian la ilaha illallah, kemudian
Astaghfirullah. Ya, 5 urutan ini diingat-ingat. Setelah itu kemudian kalau sudah hafal, dilanjutkan dengan doa Allahumma ghfirli wahdini warzuqni wa'afini a'udzubillah min dhiqil maqami yaumal qiyamah. Nah, gitu nggih. Baik, hari ini kita fokus mengupas makna subhanallah. Ya. Subhanallah ini sering kita baca berkali-kali, tetapi barangkali masih jarang ngaji tentang subhanallah. Barangkali masih jarang kita mendengar kajian tentang makna subhanallah. Jadi ini monggo kita pelajari bareng-bareng, kita hayati betul makna subhanallah ini, sehingga nanti ketika mengucapkannya bisa benar-benar dengan penghayatan. Karena kita sering mendengar kata subhanallah dalam berbagai konteks, dalam berbagai peristiwa. Misalnya saat kagum melihat pemandangan indah, biasanya orang mengucapkan subhanallah, ya. Saat heran kadang juga mengucapkan subhanallah. Saat berusaha menahan emosi kadang orang mengucapkan juga subhanallah. Jadi macam-macam memang. Nanti kita bahas di belakang itu. Kenapa kok dipakai dalam berbagai situasi kayak gitu, itu sebenarnya makna subhanallah itu bagaimana. Saat mendengar petir, itu kalau kita ngerti hadisnya, itu ada sunnahnya untuk membaca tasbih. Subhana man yusabbihu lahur ra'du bihamdih. Nah, begitu kalau mendengar suara guntur atau petir. Ya. Di samping ada doa Allahumma la taqtulna bi ghadabik. Ya Allah, jangan kau bunuh kami, jangan kau binasakan kami karena kemurkaanmu. Nah, intinya penggunaan tasbih itu banyak. Nanti saya kasih contoh juga bagaimana hadis-hadis Nabi ketika Rasulullah menggunakan subhanallah di luar sholat. Ya, yang penting sekarang kita dalami dulu sebenarnya apa itu makna subhanallah. Makna subhanallah itu adalah mensifati Allah bebas dari segala keburukan dan kekurangan dengan disertai unsur pengagungan. Nah, itu makna detailnya tentang subhanallah, ya. Jadi mensifati Allah bebas dari segala keburukan dan kekurangan dengan disertai unsur pengagungan. Ya. Jadi mengucapkan subhanallah itu paling tidak ada 3 unsur. Yang pertama apa itu? Yang pertama adalah tanzihullah min kulli su'in. Ya. Membebaskan Allah, menyucikan Allah dari segala keburukan. Ya, menyucikan Allah dari segala keburukan. Maksudnya mensifati Allah bebas dari segala keburukan. Ini makna pertama. Unsur yang kedua adalah tanzihullah min kullin naqais. Mensucikan Allah atau membebaskan Allah dari sifat kekurangan. Nah, jadi mensucikan Allah dari segala sifat kekurangan. Keburukan dan kekurangan itu beda. Nanti saya terangkan. Jadi satu disebut su'in, keburukan, satunya disebut naqais atau kekurangan. Jadi mensifati Allah bebas dari segala kekurangan. Nah, unsur yang ketiga adalah ada unsur ta'zim, pengagungan. Ya, makanya kalau maknanya seperti ini, terjemahan paling singkat dari subhanallah itu sebenarnya adalah maha sempurna Allah. Nah, intinya gitu. Karena zat yang bebas dari segala keburukan dan kekurangan itu kan sempurna berarti. Sempurna. Makanya kalau orang Inggris itu nyebut subhanallah itu terjemahkannya adalah how perfect Allah is. Nah, itu ya. Jadi betapa sempurnanya Allah. Jadi Allah itu saking agungnya menghimpun sekian banyak nama. Ya. Segala sifat mulia, segala sifat agung. Itu bahasa satu kata yang menghimpun semuanya adalah Allah Maha Sempurna. Jadi subhanallah itu kayak menghimpun seluruh Asmaul Husna. Nah, namanya begitu ya. Asmaul Husna itu kan intinya sifat keagungan Allah semua itu.
Allah Maha memberi rezeki, Allah Maha penyayang, Allah Maha mulia, Allah Maha memaafkan, Allah Maha sabar, Allah Maha pintar, Allah Maha yang banyak itu semuanya. Itu seakan-akan dihimpun satu kata, sebutannya adalah Subhanallah. Nah, itu agungnya lafaz Subhanallah. Ya, jadi pada saat mengucapkan Subhanallah, itu bayangan pertama kita adalah betapa sempurnanya Allah yang bebas dari segala kekurangan, bebas dari segala keburukan, dan agung. Nah, makanya gitu, disertai dengan pengagungan. Nah, ini saya bacakan ucapan dari seorang ulama yang bernama Al-Qari yang menunjukkan apa yang saya terangkan. Makna subhanaka atau subhanallah adalah unazzihuka tanzihan min kulli su'i wan naqais wa ub'iduka mimma la yaliqu bihadratika min awsafil makhluqat minal ahli wal walad. Makna subhanallah atau subhanaka adalah saya mensucikan engkau dengan sebuah penyucian dari segala jenis keburukan dan kekurangan, dan saya menjauhkan engkau dari segala sifat yang tidak layak dengan hadiratmu, berupa sifat-sifat makhluk seperti butuh keluarga atau butuh anak. Nah, ini dikasih contoh. Kalau makhluk masih kesepian, butuh keluarga, pengen anak, Allah Maha suci dari itu semua. Tidak butuh keluarga, tidak butuh anak. Nah, ini ya. Ini dilengkapi oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Beliau mengatakan wat tasbih fi kalamihim at-tanzih minas-su' ala wajhit ta'zim. Tasbih itu dalam bahasa Arab itu adalah mensucikan dari segala jenis keburukan dalam bentuk pengagungan. Nah, jadi ada unsur pengagungan. Jadi semua kata-kata ulama ini menunjukkan tiga unsur yang saya terangkan tadi ya. Jadi subhanallah itu mengandung makna mensucikan Allah dari segala kekurangan, ya, keburukan, mensucikan Allah dari segala kekurangan, dan disertai ada unsur pengagungan. Oke, sekarang kita bahas satu persatu. Disebutkan tadi bahwa Allah itu suci, maha suci, bersih dari sifat buruk makhluk. Ya. Jadi yang menakjubkan kalau kita amati kehidupan ini ya, manusia terutama, kita amati manusia itu selalu seindah apapun manusia, sesempurna apapun manusia itu pasti punya sifat-sifat buruk. Nah, kalau kita amati pasti punya sifat buruk. Ini untuk menunjukkan supaya kita benar-benar bisa menghayati subhanallah. Ya, subhanallah itu berarti nggak kayak gitu. Kita ditunjukkan kontrasnya supaya mengerti lawannya. Gitu ya. Contoh sifat buruk manusia itu apa? Pemarah misalnya. Nah, itu kan sifat buruk ya. Kalau marah semata-mata itu enggak sifat buruk. Kadang-kadang marah itu diperlukan. Ya, kalau ada orang yang nawakal, yang zalim, melanggar hukum, kemudian orang itu curang, khianat, itu kan memang harus marah orang. Ya. Ya. Kalau marah semata-mata itu bukan celaan, tapi kalau pemarah, ya, dikit-dikit marah itu kekurangan, ya. Tidur diganggu, marah-marah biasanya gitu ya. Ini umumnya orang kalau pas istirahat kemudian diganggu, terbangun, itu emosinya terpacu. Lapar, marah-marah. Lapar dan tidur itu sering dua hal yang paling banyak memicu orang marah-marah. Atau hasrat tak terpenuhi, ya, ini lelaki biasanya ya. Lelaki hasrat tak terpenuhi, bisa marah-marah, waktu bisa geger berhari-hari itu ya, misalnya gitu ya. Makanya para ulama dulu itu kalau nasihati para istri, ya, itu disuruh mengamankan tiga hal. Hei para istri, kalau kamu bisa mengamankan tiga hal dari suamimu, pasti kamu akan dicintai suamimu. Apa itu? Pertama, kalau tidur jangan diganggu. Ya, kemudian yang kedua, usahakan jangan sampai kelaparan. Terus yang ketiga, kalau berhasrat sekali-kali jangan
tolak. Nah, ini 3 hal yang paling sering memicu emosi memang ya. Yang lain yang santai-santai saja biasanya gitu ya. Oke. Jalan macet, wah, marah-marah ya biasanya orang nih ya. Maki-maki, keluar banyak hewan-hewan biasanya. Ucapan nyelkit dan sebagainya ya. Nah, Allah itu maha suci dari sifat pemarah. Allah itu memang disebutkan bisa murka, tapi bukan pemarah. Allah itu salah satu sifatnya adalah Al-Halim, maha penyabar. Sangat penyabar itu artinya berarti banyak menahan amarah, banyak menahan emosi, enggak seperti manusia. Nah, kalau kita ingin tahu bagaimana maha sabarnya Allah, mari kita lihat bagaimana sabarnya Allah terhadap Fir'aun. Fir'aun itu coba ya, kebijakannya itu adalah demi mengukuhkan kekuasaannya, itu sampai membuat kebijakan resmi negara ya, menyembelih bayi-bayi yang baru lahir. Itu kan kejamnya Masya Allah ya. Di negara modern hari ini nggak ada yang kayak begitu ya, kekejamannya levelnya kayak gitu itu nggak ada. Zaman dulu tuh sekejam itu, bayi yang nggak bersalah disembelih. Padahal bisa jadi bayi ini ditunggu orang tuanya selama 5 tahun pernikahan, mungkin sudah ditunggu 10 tahun, mungkin ada yang nunggu 15 tahun. Kan banyak ya kisah-kisah orang yang lama menunggu anak. Terus bayangkan sudah menanti-nanti, begitu lahir sudah didata itu sama petugasnya Fir'aun, lalu begitu lahir langsung disembelih. Wah, ini luar biasa kejam. Tapi kesabaran Allah, Masya Allah, gak langsung dihukum Fir'aun itu ya, dibiarkan dulu itu. Coba itu kan ya, kalau kita itu rasanya kayak pengen segera ngeremus Fir'aun saat itu juga gitu ya. Tapi ini enggak, sudah berapa ribu bayi gak tahu yang dibunuh oleh Fir'aun, tapi Allah itu masih sabar, tidak langsung menghukum. Bahkan Allah itu mengutus Nabi Musa untuk mendafai Fir'aun, itu disuruh kalau ngomong itu yang lembut. Coba itu bayangkan itu ya. Di Quran itu perintahnya gitu, gak boleh menasehati Fir'aun itu dengan bahasa yang kasar. Ya, disuruh mengatakan qaulan layyina, di Quran nyebutnya begitu. Ucapkan kalimat yang lembut supaya apa? Siapa tahu Fir'aun ini tersentuh hatinya kemudian bertobat. Masya Allah, ini sabarnya luar biasa ya. Kita kalau ketemu orang yang kejam itu kan rasanya kayak nggak usah lembut-lembutan nih, sudah kasar aja begitu kan. Nah ini. Lalu kemudian Fir'aun ini menunjukkan kesabaran Allah, dikasih ayat itu berulang kali, ya cuma 1 kali. Ayat pertama ditunjukkan tongkat berubah menjadi ular. Itu kan ayat besar itu sebenarnya. Ayat besar untuk orang seperti Fir'aun. Ya. Masih belum percaya, ditambah lagi dengan ayat tangan Nabi Musa itu ketika diletakkan di dalam ketiaknya, kemudian dilepaskan, itu bersinar kayak matahari, berwarna putih begitu. Nah itu juga 2 mukjizat besar itu Nabi Musa itu. Ya, sesabar itu Allah. Masih belum beriman juga, dikasih ayat sampai 9 ayat di Quran itu. Dikasih air darah, ya, kemudian wabah, apa itu namanya, belalang. Ada banyak itu di Quran diceritakan. Berkali-kali, tapi masih tetap dablek bahasa Jawanya ya, masih tetap dablek sampai akhirnya kemudian di titik tertentu, nah, sudah puluhan tahun kemudian barulah Allah menghukum Fir'aun dengan ditenggelamkan di Laut Merah. Sabarnya itu puluhan tahun, ditunggu sampai puluhan tahun. Karena Nabi Musa itu saat putus asa betul dengan Fir'aun bisa beriman sampai berdoa, ya Allah binasakan saja Fir'aun itu. Nah itu Allah menunda pengabulan doa ini sampai 40 tahun. Bayangkan itu betapa sabarnya Allah terhadap kejahatan Fir'aun. Ya, nah ini ya, ini makanya yang seperti ini adalah cerminan betapa maha penyabarnya Allah, maha suci Allah dari sifat pemarah. Ya, termasuk juga kisah Ashabul Ukhdud. Nah, di surat Al-Buruj. Ashabul Ukhdud itu bagaimana? Ashabul Ukhdud itu tuh kisah orang-orang yang menyatakan beriman, lalu kemudian dihukum oleh raja pada suatu zaman, disuruh murtad dengan ancaman kalau misalnya tidak mau kembali ke agamanya raja,
maka nanti akan dilemparkan ke dalam parit yang penuh dengan api. Nah, jadi dilempar satu persatu di situ. Jadi ada banyak itu, nggak tahu berapa ribu, ratus ribu rakyat yang dibunuh oleh rajanya gara-gara tidak mau mengikuti agamanya raja. Ya, mungkin kejamnya kira-kira mungkin kayak Kim Jong Un lah zaman sekarang mungkin ya. Kira-kira yang kalau misalnya ada rakyatnya yang melanggar peraturannya itu dihukum sampai ada yang ditembak, ada yang dibom, ada yang dihukum 3 generasi dan sebagainya ya. Wah, kejam sekali lah ya. Kejam sekali pokoknya. Ya. Ya. Tetapi di Quran itu dikatakan innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam. Sesungguhnya orang-orang yang membakar orang-orang mukmin dan mukminat di Ashabul Ukhdud itu kemudian tidak bertobat, maka mereka nanti akan mendapatkan azab neraka. Coba ini, para kekasih Allah dibunuh dengan cara sekejam itu, yang membunuh masih dikasih kesempatan taubat, summalam yatubu, ya kan, artinya kalau engkau setelah melakukan itu nggak bertobat, itu masuk neraka. Artinya kalau tobat bebas. Masya Allah, kan betapa sabarnya Allah ya. Nggak ada manusia yang punya sifat sampai seperti sempurnanya Allah itu. Luar biasa ya, sangat penyabar. Ada juga kisah dalam hadis seorang laki-laki Bani Israel yang membunuh 99 nyawa. Ini terkenal nih ya. Jadi ada orang dari Bani Israel itu nggak tahu, mungkin saking bahasa Jawanya berangasan atau gimana ya, dia itu sampai bermasalah dengan sekian banyak orang sampai membunuh 99. Tapi suatu saat ingin bertobat ya. Ini bayangkan ini betapa sabarnya Allah menunggu orang ini. Jadi nggak membunuh 10 terus dihukum, enggak, sampai 99 pun masih dikasih kesempatan untuk bertobat. Jadi dia datang kepada seorang ulama zaman itu kemudian bertanya, saya ini punya dosa yang sangat banyak, saya sudah membunuh 99 nyawa, apakah masih ada kesempatan tobat bagi saya? Kata si ulama ini, wah, dosamu terlalu besar, nggak bisa, sudah neraka bagi kamu. Gitu ya. Marah itu, dibunuh juga ulamanya. Jadi akhirnya 100 itu yang dibunuh akhirnya. Wah. Lalu kemudian dia masih mencari lagi kesempatan, tanya lagi pada ulama yang lain yang lebih berilmu. Terus kemudian ditanya, apakah saya bisa bertobat? Masih ada kesempatan saya bertobat? Karena saya sudah membunuh 100 nyawa. Kata ulama tersebut, rahmat Allah itu sangat luas. Tidak ada seorang pun yang bisa membatasi rahmat Allah. Bertobatlah. Tapi saya pesan, kalau kamu bertobat, kamu harus pindah. Jangan tetap tinggal di kampung rusak itu. Nah, jadi syarat tobatnya memang pindah lingkungan. Kalau mau serius bertobat, pindah lingkungan. Kalau lingkungannya tetap itu tergoda lagi nanti ya. Kalau orang pengen tobat ngerokok aja, kalau masih berkawan sama orang yang ngerokok, ya balik lagi kadang-kadang itu ya. Nongkrong sama orang ngerokok, ya ngerokok lagi biasanya gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya mau mengurangi dan bahkan mungkin ganti circle baru, kemudian tobat rokoknya itu serius jadinya. Kadang-kadang begitu ya. Nah, apalagi tobat untuk urusan maksiat. Akhirnya dituruti, pindah dari kampung bejat menuju kampungnya orang-orang soleh. Tapi ternyata di tengah jalan takdir Allah berlaku, orang ini sudah tiba ajalnya, meninggal di jalan. Nah, disitulah malaikat akhirnya berselisih. Yang malaikat azab bilang, orang ini dosanya terlalu banyak, jadi dia layak untuk saya bawa. Yang malaikat rahmat bilang, tidak bisa, dia itu sudah bertobat dan mati di jalan tobat, saya yang mestinya harus membawanya. Lalu Allah mengutus malaikat lain untuk menjadi hakimnya. Nah, kemudian malaikat lain itu memerintahkan supaya diukur jarak antara tempat matinya ke kampung penjahat dan kampung orang soleh, kira-kira dekat yang mana. Nah, setelah diukur, ternyata lebih dekat kampungnya orang soleh sejengkal. Akhirnya kemudian dibawa malaikat rahmat, tidak disiksa. Masya Allah, ini pelajarannya banyak ini ya. Pelajaran kesabaran Allah. Coba ini 100 nyawa dibunuh loh, terus matinya husnul khotimah kayak gitu, kurang indah apa gitu ya. Kan luar biasa ya. Saya yakinlah Bapak Ibu di sini
sebanyak apapun dosanya nggak sampai membunuh 100 nyawa gitu. Orang kayak gitu masih ada rahmatnya Allah loh, ada kemungkinan husnul khotimah. Makanya sebesar apapun dosa yang kita lakukan, insya Allah rahmat Allah jauh lebih luas. Ini maha sabarnya Allah seperti ini. Terus pelajaran yang lain juga, kalau tobat jangan nunda. Ini kalau orang ini nunda 5 menit saja, itu kira-kira matinya lebih dekat ke kampung jelek kan gitu ya. Ini karena tobatnya segera, jadi akhirnya pas matinya masih dekat ke kampung orang baik gitu ya. Nunda 5 menit saja jangan. Kalau sudah muncul kerentek tobat, bismillah sudah jalan. Terus begitu ya, harus begitu. Ya, itu pelajarannya ya. Termasuk juga ini kita kisah menarik juga. Rasulullah itu pernah cerita kepada sahabat sambil tertawa itu begini. Allah itu tertawa melihat ada 2 hambanya, yang satu membunuh, yang satu dibunuh, tapi dua-duanya masuk surga. Loh kok bisa? Ini unik ini. Kan yang terkenal hadis kan begini ya. 2 mukmin yang berkelahi, baik yang membunuh maupun dibunuh semuanya masuk neraka. Itu yang terkenal ya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau yang membunuh masuk neraka sih kita bisa paham, yang dibunuh masuk neraka ini gimana maksudnya? Kata Nabi, dia masuk neraka karena dia punya niat membunuh seorang muslim. Jadi orang mati dalam keadaan punya niat jahat itu dihukum juga itu. Nah ini sekarang ada hadis kebalikannya. Allah tertawa dengan 2 orang yang dibunuh maupun yang membunuh, dua-duanya masuk surga. Kok bisa itu? Nah ceritanya begini. Terjadi sebuah jihad, kemudian seorang mukmin dibunuh orang kafir, sehingga dia mati syahid. Nah karena mati syahid masuk surga kan gitu. Lalu si kafir ini tobat, masuk Islam gitu ya. Lalu kemudian akhirnya dosanya membunuh muslim dulu itu diampuni, akhirnya masuk surga juga. Nah akhirnya dua-duanya masuk surga. Wah ini memang ajaib ya. Rahmat Allah itu kayak gini luasnya ya. Betapa sabarnya Allah. Andai kan Allah itu tidak sabar, mungkin nggak ada orang-orang yang kisahnya seperti itu. Ya, saking sabarnya Allah itu sehingga ada kesempatan seperti itu. Sahabat seperti Khalid bin Walid itu kalau itu kan seperti hadis ini kira-kira. Khalid bin Walid itu saat kafir berapa banyak mukmin yang dibunuh oleh dia saat perang itu ya. Perang Uhud itu kan banyak orang Muslim, kira-kira 70 mukmin itu terbunuh itu saat perang Uhud itu. Tapi kemudian Khalid bin Walid tobat, masuk Islam, jasanya banyak, setiap perang itu untuk memenangkan Islam itu banyak sekali tempat ditaklukkan, meninggal dalam keadaan sebagai mukmin, insya Allah masuk surga. Nah, seperti Khalid ini yang diceritakan oleh Rasulullah, gitu ya. Nah ini jadi, masya Allah luar biasa. Andai kan orang itu nggak punya sifat penyabar seperti Allah, ya, setiap ada yang memusuhi Islam itu langsung dilaknat. Kira-kira nggak mungkin muncul ada orang seperti Umar bin Al-Khattab kan gitu ya. Umar itu kan awalnya juga pengen membunuh Nabi kan gitu. Tapi karena kesabaran Allah, didoakan Rasulullah, akhirnya jadi pembela Islam, ya gitu ya. Ya, jadi walaupun seperti mustahil ya, kira-kira mungkin saja ya Donald Trump masuk Islam, mungkin nggak misalnya? Ya mungkin saja ya, selama belum mati ya, itu ada peluang. Ada aja peluang ya, kita nggak tahu akhir hidup seseorang. Walaupun secara logika ya 90% ya tetap dalam kekufurannya ya. Gitu. Tetapi yang kita lihat ya, hari ini itu kan masya Allah orang-orang jahat itu dibiarkan Allah berbuat kejahatan. Itu kan saking maha sabarnya Allah. Di Palestina saat ini tuh ya Allah, lihatlah betapa kejamnya Israel dalam membantai dan membunuhi orang mukmin. Ya, ini kalau kita tidak mengingat maha sabarnya Allah, bisa jadi timbul hal-hal yang kok bisa, kenapa? Padahal hikmahnya banyak juga ya. Hikmahnya untuk menunjukkan betapa sabarnya Allah. Yang lainnya adalah Allah ingin memuliakan orang-orang Palestina itu dengan mati syahid, dengan jaminan masuk surga. Kan begitu hikmahnya ini. Kemudian yang lainnya untuk memicu kembali semangat persaudaraan sama muslim di negeri-negeri yang lain. Solidaritas itu kan kalau nggak ada kejadian kayak gitu kan tumpul biasanya ya. Jadi nggak ada muncul perasaan solidaritas sama muslim itu. Tapi kan ada peristiwa kayak gitu akhirnya terasah namanya persatuan ukhuwah Islamiyah itu
Kemudian mengingat lagi nasihat Nabi bahwa kelemahan umat Islam itu karena wahan, ya, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Ini kan masalah umat Islam hari ini tuh. Kebanyakan karena cinta dan takut mati akhirnya, nah begitu. Karena Arab itu kan juga susah sekali bersatu gitu ya. Kalau kita lihat pertimbangan keputusan politiknya adalah mesti urusan duniawi, mesti ya, pasti urusan duniawi. Khawatir modal nggak masuk, khawatir nggak dapat pinjaman, khawatir nggak bisa beli senjata, khawatir turis nggak bisa memberikan devisa, kan gitu-gitu ya. Jadi pertimbangannya duniawi semuanya, ya. Sehingga susah sampai hari ini tuh pemimpin Arab pun itu sangat-sangat susah untuk bersatu sehingga mudah dipecah oleh kekuatan asing, gitu ya. Oke. Jadi ini adalah contoh Allah Maha Suci dari sifat pemarah. Allah itu juga Maha Suci, ya. Contoh sifat buruk lain dari makhluk itu adalah pendendam. Nah, ya, sifat buruk lain adalah pendendam. Kalau Allah tidak pendendam, manusia itu pendendam. Ya, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Kalau disakiti seseorang diingat seumur hidup. Tapi kalau dibagi orang ya seringkali dilupakan. Ya. Nah ini, nah, kalau Allah, Masya Allah, Allah itu seberapa besar kesalahan seorang hamba itu, maka maaf Allah jauh lebih besar daripada kesalahan seorang hamba. Kalau kita mengacu pada hadis Nabi tentang bagaimana Allah membalas dosa dan pahala, akan kelihatan betul betapa Allah itu punya sifat yang sangat pemaaf, Maha Suci dari sifat pendendam. Ya, misalnya ada hadis yang mengatakan, seorang hamba itu kalau misalnya melakukan perbuatan dosa, maka dia akan dicatat sebagai satu dosa. Tapi kalau dia melakukan perbuatan baik amal soleh, maka dia akan dicatat 10 amal soleh sampai 700 kali lipat sampai tak terbatas. Nah, ini kan luar biasa ya. Ini bukan lagi, ini melebihi keadilan sudah. Kalau adil kan ya satu catat satu, ya baik catat satu baik, buruk catat satu buruk. Ini enggak. Kebaikan itu oleh Allah dilipat gandakan 10 sampai 700 sampai tak terbatas, tergantung kualitas amal hamba masing-masing. Makanya Rasulullah itu mengingatkan pada kita, jangan sampai yang 10 dikalahkan oleh yang satu. Masa melakukan apa itu namanya kebaikan diganjar 10 kali bisa sampai dikalahkan dengan banyaknya dosa sampai bisa melebihi dari amal solehnya. Nah ini ya, ini sifat pemaafnya Allah. Lalu kemudian sifat buruk makhluk yang lain adalah zalim. Nah kalau Allah itu Maha Suci dari namanya kezaliman. Terutama orang yang punya otoritas. Biasanya zalim itu muncul dari orang yang punya otoritas, punya kekuasaan. Ya, gusur rumah misalnya ya, penjarakan ya. Saya pernah mendengar cerita ada salah seorang mantan presiden di Indonesia ini pernah suka dengan seorang perempuan, lalu kemudian perempuan ini si perempuan ini punya seorang paman kalau nggak salah, seorang pengusaha. Lalu kemudian pamannya ini nggak suka, berusaha menghalang-halangi supaya tidak bisa dinikahi oleh si mantan presiden itu. Waktu itu masih presiden ceritanya, ya dihalang-halangi, nggak boleh. Marah presidennya. Apa yang terjadi? Dipanggil jaksa, panggil jaksa. Kemudian diberitahu, saya nggak suka sama itu, si pengusaha itu. Coba cari salahnya, penjarakan. Gitu ya. Orang kalau punya kekuasaan kayak begitu biasanya. Cari salahnya, penjarakan. Padahal dia pengusaha baik-baik aja sebenarnya. Tapi dimanapun kalau melawan penguasa, dicari dosanya, dipenjarakan. Akhirnya dicari sampai akhirnya ketemu kesalahannya adalah ada satu gudangnya yang belum berizin. Wah itu sudah. Itu akhirnya dijadikan alasan untuk menghukum si pengusaha ini di penjara. Ini demi bisa menikahi si perempuan yang disenangi tadi itu ya. Wah, ini salah satu sisi gelap ya dari politisi di Indonesia itu. Terjadi itu peristiwa kayak begitu itu ya. Ya. Nah, ini zalim yang kayak begini ya. Memenjarakan orang demi kepentingan politiknya. Ya.
Termasuk yang sempat ramai di masa lalu, ada wartawan Saudi yang dibunuh di Turki ya, ingat saya waktu itu, dibunuh di Turki kemudian dimutilasi waktu itu. Wah, sempat ramai itu. Ini kan nggak mungkin kalau nggak orang yang punya kekuasaan tuh bisa memerintahkan seperti itu kemudian bersih ya. Sekarang sudah, maksudnya tidak diurus gitu ya. Coba rakyat biasa itu kira melakukan kejahatan serupa, gimana kira-kira peradilannya? Nah, jadi eksekutornya tidak jelas dihukum gimana, otaknya siapa juga tidak tidak diusut dengan tuntas ya. Karena kalau memang yang memerintahkan pemilik kekuasaan tertinggi gimana mau menghukumnya kan begitu ya. Nah, ini biasanya kezaliman kayak gini adalah bagi orang yang punya otoritas. Allah Maha suci dari sifat zalim. Sedikit pun Allah tidak menzalimi seorang hamba. Semua yang kita rasakan itu adalah keadilan Allah. Kalau kita merasakan kesusahan, kita merasakan kesedihan, kita diuji dengan musibah, itu adalah bentuk keadilan Allah, yang mana sebenarnya kita itu diingatkan oleh Allah dengan kesalahan di masa lalu itu, ya. Tetapi maaf Allah sebenarnya jauh lebih besar daripada peringatan yang diberikannya, ya. Contoh sifat buruk lain adalah khianat. Khianat itu, ya, contohnya misalnya punya teman, dipercayai, dikasih modal, bawa lari misalnya ya, atau tidak dikembalikan. Nah, itu kan sifat manusia ya, khianat. Ya, dipercaya utang, janjinya hari ini gak bayar-bayar misalnya, itu ya, sifat yang tidak amanah. Kalau Allah selalu menepati janji. Semua janji Allah yang disebutkan dalam Al-Qur'an maupun hadis wahyu yang disampaikan kepada Rasulullah semuanya terwujud. Allah pernah berjanji kaum muslimin akan menang di perang Badar, terjadi. Allah berjanji kaum muslimin akan menaklukkan kota Mekah, terjadi. Allah berjanji bahwa umat Islam nanti akan menguasai Persia dan Yunani, terjadi. Ya, semua janji Allah tidak ada satupun yang tidak dilaksanakan. Sifat buruk yang lain adalah bohong. Nah, kita biasanya kalau kepepet bohong misalnya ya. Kalau Allah tidak pernah bohong. Semuanya akurat. Semua kisah dalam Al-Qur'an itu terkonfirmasi. Dalam kitab-kitab sejarah terkonfirmasi, kitab suci agama sebelumnya dan seterusnya. Ya. Sifat buruk yang lain dari makhluk adalah kikir. Ya. Kalau Allah tidak pernah kikir. Kita ini masih sedermawan apapun kita, itu masih memiliki sifat kikir. Itu sudah dinyatakan dalam Al-Quran itu. Wa kanal insanu qatura, manusia itu memiliki sifat kikir. Ya. Nggak ada atau sangat sulit mencapai levelnya Nabi. Nabi itu kalau diminta sesuatu selalu bilang ya, nggak pernah bilang tidak. Ya. Jadi diminta apapun itu nggak pernah bilang tidak, selalu bilang ya. Pernah beliau itu dijahitkan mantel bagus oleh seorang wanita, dihadiahkan pada Nabi. Terus ada sahabat yang bilang, bagus sekali mantelnya. Nah, itu ya kadang-kadang memuji itu kan minta ya. Nah, Nabi itu kemudian paham. Oh ya sudah, langsung dilepas dikasihkan. Itu kayak gitu ya Nabi itu, nggak pernah bilang tidak. Nah kalau kita kan ya iya ketika diminta, tapi ya nggak semuanya lah ya. masih ada seleksi lah ya. Masa ada orang tiba-tiba minta HP-nya untuk aku dong, terus dikasihkan, ya nggak mungkin ya. Minta apa itu? Nah, kalau Rasulullah nggak pernah bilang tidak itu. Ini level yang mungkin bagi kita tak tersusul ya. Tapi Allah itu Maha Dermawan. Ya, untuk menunjukkan betapa dermawannya Allah, kita lihat aja contoh ini, balasan surga. Itu contoh dermawannya Allah yang luar biasa. Dari sisi mana itu? Kalau kita hanya berpikir keadilan Allah, kita ini diuji hidup mungkin 70 tahun, 80 tahun, andaikan itu full untuk beribadah pada Allah, harusnya balasan surganya hanya 70 tahun, 80 tahun. Tapi kan balasan surga itu selamanya. Nah, berarti kan itu melebihi dari yang mestinya kita dapatkan gitu ya. Mesti melebihi dari hak kita. Nah, itu sifat dari dermawan Allah, gitu ya. Oke. Nah, itu contoh hal-hal yang sifatnya buruk. Kalau contoh hal yang sifatnya kekurangan makhluk ini juga banyak. Contohnya apa? Lupa. Nah, kita dibuat lupa. Kalau Allah tidak pernah lupa. Contoh lain, cemas. Cemas itu tanda bahwa seseorang itu galau, sesuatu tidak akan membahayakan dirinya. Artinya berarti dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Nah, Allah Maha suci dari sifat cemas karena Allah itu maha tahu.
bodoh. Nah, ini kelemahan kekurangan manusia itu bodoh. Kenapa? Karena memang lahir nggak ngerti apa-apa. Dia menjadi pintar, menjadi tahu dengan belajar. Nah, Allah Maha Suci dari sifat tidak tahu. Ya, lelah misalnya. Kita melakukan aktivitas, ada saatnya kita lelah, butuh istirahat. Kalau Allah itu tidak pernah lelah. Makanya sangat kurang ajar ya orang Yahudi yang menggambarkan Allah lelah itu ya. Itu kan sampai disebutkan dalam Al-Quran ya. Saya pernah cerita ya di sini ya. Orang Yahudi itu kan di kitab mereka namanya Talmud. Itu mereka menulis begini. Siang itu terdiri dari 12 jam. 3 jam pertama Allah itu duduk mempelajari syariat. Nah ini sudah penghinaan pertama ya. Allah kok mempelajari syariat. Lalu syariat itu dari Allah. Ngapain dipelajari gitu ya. Jadi membayangkan kayak manusia. 3 jam pertama digunakan untuk mempelajari syariat. 3 jam kedua Allah menghukum dan memerintah. Jadi kayak mengatur alam semesta itu butuh 3 jam ya untuk mengurus ke alam semesta. Lalu pada 3 jam ketiga Allah memberi makan alam semesta. Jadi khusus ngasih makan manusia, hewan-hewan, ikan-ikan di laut. Sedangkan pada 3 jam yang terakhir Allah bermain-main dengan ikan paus. Ini kan sangat kurang ajar ya. Orang Yahudi itu menggambarkan Allah kayak begitu. Jadi digambarkan Allah itu lelah, capek, depresi, butuh hiburan gitu ya, sehingga perlu bermain-main dengan ikan paus. Itu kan berarti menyamakan kayak manusia kan ya. Manusia itu kerja sehari Senin sampai Jumat, weekendnya rekreasi kan gitu ya. Itu kayak gitu digambarkan kayak begitu. Ini betapa buruknya perilaku orang Yahudi ini. Makanya di Quran kita diajari untuk mengucapkan Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Tuhanmu, pemilik kemuliaan itu, dari apa yang mereka deskripsikan. Nah itu yang menyebut sifatnya Yahudi ini sebenarnya. Maha suci Allah, kok digambarkan Allah itu gak ngerti, Allah itu capek, Allah butuh hiburan. Itu benar-benar tidak punya adab ya kepada Allah ya. Contoh kekurangan manusia yang lain adalah butuh keluarga atau kesepian ya. Kita ini butuh keluarga, butuh istri, butuh anak. Makanya kadang orang itu depresi kalau sudah usia tua, nggak dapat jodoh biasanya gitu, sangat galau sekali biasanya. Nah Allah Maha suci dari itu, tidak butuh istri, tidak butuh anak ya. Bosan ya. Allah itu disebutkan tidak pernah punya sifat bosan. Kalau manusia punya sifat bosan, makanya kita dinasihati Nabi, kalau beramal itu jangan banyak-banyak ya, sedikit saja tapi continue. Itu lebih disukai Allah daripada banyak kemudian setelah itu nggak pernah dilakukan. Apa rahasianya? Kata Allah, Allah tidak pernah bosan sebagaimana kamu bosan. Nah itu nasihat Nabi kayak begitu. Jadi bagus mana baca Quran khatam sehari, setelah itu nggak pernah baca selama setahun, ataukah membaca Quran setiap hari setengah halaman saja, nah, tapi setiap hari selama setahun. Bagus mana? Bagus yang setengah halaman tapi continue sampai setahun penuh. Ya, gitu ya. Jadi bukan kuantitasnya, bukan, continue-nya yang disukai oleh Allah. Karena Allah tidak memiliki sifat bosan. Maha suci Allah dari sifat miskin. Ini tuduhan dari orang Yahudi yang sangat kurang ajar ya. Yahudi itu mengatakan, ya Tuhanmu itu miskin, masa pinjem pada kita. Nah, itu kan kurang ajar banget ya. Jadi di Quran sebenarnya kan bahasa meminjami itu maksudnya, di Quran itu kan barang siapa mau meminjami Allah, itu maksudnya kita bersedekah, lalu Allah nanti akan mengganti gitu loh. Tapi sama orang Yahudi digunakan untuk mengejek Allah. Itu sangat niradab. Menua juga sifat kekurangan manusia. Kita semua mengalami tua, awalnya kuat, tua, lemah sampai nggak bisa apa-apa, bahkan sampai pikun ya, dan seterusnya. Mengantuk ya, mengantuk dan tidur itu juga sifat kekurangan dari manusia. Allah tidak pernah ngantuk, nggak pernah tidur. Karena itu dimintai di siang hari dijawab oleh Allah, dimintai di malam hari dijawab oleh Allah. Karena memang Allah nggak pernah tidur. Jadi kalau minta Allah nggak perlu hari-hari tertentu, setiap saat bisa.
Nggak perlu hari Minggu khusus, nggak perlu ya. Setiap saat bisa minta kepada Allah. Setiap Sabtu enggak, Jumat enggak. Ya hari apapun di waktu apapun bisa. Mati itu juga sifat kekurangan manusia. Allah tidak pernah mati, selalu hidup. Pada saat semua mati, Allah sendiri yang masih hidup. Nah, itu contoh-contoh ketika kita menyebutkan subhanallah, itu Allah maha suci dari segala sifat keburukan dan kekurangan. Nah, kita menyebutkan begitu dengan unsur keagungan, itulah yang disebut dengan tasbih, itulah kandungan makna saat kita mengucapkan subhanallah. Jadi dengan contoh-contoh yang saya berikan tadi, pertama, saat kita mengucapkan subhanallah, mulai sekarang mari kita hadirkan perasaan begini. Subhanallah, kita hadirkan perasaan maha sempurna Allah, dan ada unsur membanggakan kemuliaan Allah, enggak seperti Yahudi atau orang-orang yang menghinakan Allah. Nah, gitu ya. Subhanallah. Ini yang pertama. Unsur yang kedua yang perlu juga kita hayati dalam hati adalah saat mengucapkan subhanallah, kita ada unsur minta maaf juga kepada Allah jika selama hidup pernah sengaja maupun tidak sengaja tidak menghormati Allah. Misalnya apa enggak menghormati Allah? Misalnya melanggar sumpah. Nah, orang bersumpah karena Allah itu kan berarti sebenarnya harusnya menghormati nama Allah. Kalau sampai dilanggar, itu kan bertentangan dengan ucapan subhanallah. Nah, makanya ada unsur penyesalan juga subhanallah. Ada unsur minta maaf karena telah kurang menghormati nama Allah. Termasuk misalnya dosa seperti menyalahkan takdir. Kenapa sih kok gini? Menyalahkan takdir itu berarti kan mencurigai keputusan Allah salah, gitu ya. Itu menyalahkan takdir itu. Wah, itu kan ya kurang ajar sebenarnya. Karena Allah Maha tahu kok sampai dicurigai keputusannya salah. Nah, kalau kita salah keputusan berkali-kali, logis. Wong kita memang ilmunya terbatas. Kita hanya tahu dari yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita rasakan, tapi nggak pernah tahu di balik itu semua. Nah, kalau Allah memutuskan, Allah kan Maha tahu, ngerti isi hati kita, ngerti dosa-dosa kita, ngerti amal kita. Kalau sudah menetapkan sesuatu, ya sudah pasti terbaik itu. Ya, walaupun menurut pandangan kita seperti tidak baik. Ya, seperti Allah ketika memutuskan bahwa seekor burung itu dimakan oleh seekor kucing misalnya. Walaupun bagi burung itu adalah penderitaan, itu adalah keputusan Allah yang terbaik sudah. Takdir Allah yang terbaik bagi si burung. Nah, gitu ya. Ya. Si kucing mendapatkan rezeki, si burung diuji sebentar, setelah itu kemudian sudah bebas dari segala penderitaan. Kan begitu ya. Nah, itu. Jadi jangan sampai menyalahkan takdir. Jadi ada unsur semacam itu ya. Termasuk kekeliruan seperti mencandakan Allah atau mencandakan syariat Allah. Nah, ini masih banyak itu orang yang mencandakan agama. Itu enggak boleh sebenarnya ya. Sama enggak takut masuk neraka ta? Tambah enak, banyak artis di sana. Loh, kok berani sekali dia. Wong dikasih sakit gigi aja kayak gitu. Kok berani banget merasa bisa bersenang-senang di neraka. Itu kan ya Masya Allah, keterlaluan itu ya. Nah, itu ya. Oke, nah sekarang pembahasan yang terakhir, karena sudah hampir habis waktunya. Bagaimana saat menggunakan tasbih untuk kondisi kagum atau takjub, heran atau terpesona? Boleh enggak? Ya, jawabannya boleh. Dan itu memang banyak dilakukan oleh orang Arab termasuk Rasulullah. Ya. Jadi pernah suatu saat ketika Abu Hurairah ini ketemu Nabi di jalan dalam keadaan junub, maka Abu Hurairah ini langsung menyelinap pergi menghindar, gak mau ketemu Rasulullah. Kemudian Abu Hurairah mandi, terus Rasulullah mencari Abu Hurairah. Ketika ketemu, ditanya sama Rasulullah, "Aina kunta ya Abu Hurairah?" Di mana kamu Abu Hurairah? Jawaban Nabi, "Wahai Rasulullah, engkau bertemu dengan aku dalam keadaan tadi aku junub. Ya, jadi saya merasa nggak enak untuk dekat-dekat denganmu sebelum aku mandi." Ya. Apa respon Rasulullah? Kata Rasulullah, "Subhanallah, innal mu'mina la yanjus." Subhanallah, mukmin itu tidak najis. Nah, ini contoh Rasulullah menggunakan kata subhanallah untuk konteks heran ya, heran. Nah, ini apa hubungannya dengan makna subhanallah tadi itu? Ya. Ini kata para ulama,
orang heran, takjub, kemudian mengucap subhanallah itu bagus. Kenapa kok bagus? Karena itu memberi makna bahwa orang tersebut senantiasa mentadaburi sifat-sifat Allah, senantiasa memikirkan keagungan sifat-sifat Allah, sehingga ketika merespon kejadian di dalam kehidupan sehari-hari itu selalu mengingat keagungan Allah. Jadi seakan-akan Rasulullah ketika mengucapkan subhanallah pada Abu Hurairah itu seakan mengatakan maha suci Allah dari sifat salah faham, maha suci Allah dari sifat yang kurang ilmu, maha suci Allah dari sifat, nah gitu ya. Ya, sehingga ketika mengucapkan subhanallah innal mu'mina la yanjus, itu kan ada unsur mengajari Abu Hurairah ya. Mukmin itu tidak najis, walaupun kamu junub berdekatan dengan saya, ya aku tidak najis. Karena junub itu kan hanya najis maknawi istilahnya, bukan najis yang sifatnya fisik. Nah ini ya, jadi kita boleh menggunakan kata subhanallah dalam kondisi apapun saat kagum. Misalnya kita melihat alam semesta terus kagum keindahannya, kemudian mengucapkan subhanallah. Maknanya apa? Maknanya berarti kita tuh mengagumi betapa sempurnanya Allah, kekuasaannya sanggup menciptakan alam seindah ini. Ya. Pernah juga Rasulullah itu ditanya oleh seorang wanita, wahai Rasulullah, gimana sih cara membersihkan membersihkan dari haid itu bagaimana? Kata Nabi, ya sudah bersihkan dengan kapas gitu. Ditanya lagi, gimana caranya? Ya sudah bersihkan itu. Terus kemudian Rasulullah terakhir mengatakan subhanallah, bersihkanlah dengan kapas. Terus ditarik sama Aisyah, gini loh caranya, ambil kapas kemudian masukkan, sampai detail gitu ya. Rasulullah kan malu gitu ya untuk menceritakan detail itu, sehingga kemudian beliau mengucapkan subhanallah. Artinya subhanallah adalah maha suci Allah. Kalau Allah itu diajak ngomong, nggak usah diterangkan, sudah ngerti maksudnya seorang hamba. Karena Allah itu maha sempurna, Allah itu maha suci. Tapi kalau hamba ya bisa nggak ngerti-ngerti gini, kalaupun dikasih ajaran yang sifatnya global. Nah, kira-kira begitu maknanya ya. Jadi makanya banyak sekali menggunakan kata subhanallah. Intinya kembali pada makna kita mensucikan sifat Allah, mensucikan Allah, meyakini Allah sebagai maha sempurna dalam segala hal. Gitu ya. Baik, saya kira itu kajian untuk malam hari ini. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.